Aibda Robik awalnya tidak mengaku sebagai penembak, akhirnya diputus sebagai penembak dan diberhentikan dari kepolisian. Ini peringatan terhadap penegak hukum yang mengelabui sesuatu dengan mengelabui bermain-main seakan dia baik-baik saja, tapi pasti akan diketemukan kalau ada masalah. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Aibda Robik yang kemarin sepertinya tidak ada masalah, mengaku bahwa dia melerai orang-orang yang bertengkar dan ada peluru yang menyasar, tak taunya diberhentikan. Meskipun ini menjadi catatan yang berbeda, sebab sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, ingat Ferdy Sambo yang juga dia bermain seakan-akan dia bukan sebagai penembak, pembunuh yang membuat mati Brigadir J, tapi pada perjalanannya semua mengarah kepada Ferdy Sambo sebagai otaknya. Akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka dan hukuman seumur hidup vonisnya. Orang-orang di sekelilingnya, baik yang pernah jadi Kapolres Jakarta Selatan dan lain-lainnya, awalnya juga divonis bersalah. Tapi beberapa hari yang lalu 6 orang mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan baru. Ini agak berbeda. Mungkin kalian bertanya-tanya, ini kok langsung diberhentikan ya? Apakah pemberhentian ini langsung diterima oleh Aibda Robik? Selanjutnya sudah itu ada sebuah permainan di belakang itu, atau ya memang ini tidak akan ada bantuan, ya sudah selesai. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi, mengapa dia Aibda Robik divonis bersalah, dihukum dan dijadikan tersangka. Pertama kita baca di Kompas, judulnya Aibda Robik dipecat dan jadi tersangka usai tembak siswa SMK Semarang. Meskipun pada awalnya tidak mengakui, melerai ataupun yang lainnya. Kemudian di Kompas TV, nasib Aibda Robik menembak siswa SMK Semarang dipecat dari Polri dan jadi tersangka. Ini menyenangkan netizen, pendengar, atau pembaca, atau memang yang sebenarnya. Kemudian di Tempo, siswa tembak atau polisi tembak siswa SMK di Semarang, Aibda Robik Zainuddin dipecat dari Polri. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang di Kompas dan kita sambungkan dengan yang lain. Nasib Aibda Robik penembak siswa SMK Semarang dipecat dari Polri dan jadi tersangka. Jakarta, Kompas TV, Aibda Robik Zainuddin penembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah, berinisial GR hingga tewas setelah menjalani sidang etik pada Senin kemarin. Jadi temanya adalah sidang etik.
Hasilnya Aibda Robik dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri. Putusannya adalah Aibda Robik selaku terduga melanggar putusan PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat, kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto pada Senin kemarin. Menurut penjelasannya, Aibda Robik terbukti melakukan perbuatan tercela dan dengan menembak 3 siswa SMK di Semarang. Ia menyebut terhadap putusan tersebut Aibda Robik akan mengajukan banding. Yang putusan tadi, yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela, perbuatan melakukan penembakan terhadap sekelompok orang yang lewat atau kelompok anak yang sedang menggunakan sepeda motor. Ia menyebut terhadap putusan tersebut, ia mengajukan banding. Aibda Robik jadi tersangka. Selain dipecat dari Polri, Aibda Robik juga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan GR hingga tewas. Penetapan tersangka tersebut dilakukan usai polisi melakukan gelar perkara. Penyidikan kasus tersebut selanjutnya tengah dilakukan Direktorat Tindak Pidana Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Seperti diketahui, Aibda Robik menembak siswa berinisial GR dan kedua temannya di Semarang pada Minggu 24 November. Penembakan tersebut mengakibatkan GR meninggal dunia sementara kedua temannya selamat namun mengalami luka. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar sebelumnya mengatakan pelajar tersebut meninggal ditembak anggota polisi saat terlibat tawuran. Jadi ini Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar sebelumnya mengatakan karena tawuran. Namun hal tersebut dilakukan pihak sekolah korban. Pasalnya korban dikenal sebagai anak berprestasi dan baik di sekolah, serta merupakan anggota Paskibraka. Terbaru Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Ari Supriyono dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR mengatakan motif penembakan yang diduga dilakukan Aibda Robik tersebut terkait perbuatan atau pembubaran tawuran. Menurut penjelasannya, pemicu Aibda Robik melakukan penembakan tersebut karena tidak terima dirinya dipepet oleh GR dan 2 rekannya usai keluar dari kantor Polrestabes Semarang. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Emosi yang menjadi pemicu utama. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini masih agak ada sama dengan Ferdy Sambo atau memang berbeda? Menurut analisis saya, pertama, bahwa sudah ada keputusan dari Majelis Etik bahwa Aibda Robik bersalah. Jadi bahasanya itu adalah dalam sidang etik Aibda Robik diberhentikan, diberi jatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Hanya saja ini adalah putusan yang belum final karena masih ada proses hukum yang sebenarnya. Bahwa di dalam kepolisian ya sudah, hukuman pemberian tidak dengan hormat itu sudah selesai. Tetapi ada proses hukum pidana yang bersangkutan sebagai tersangka. Ini perlu dibedakan. Nah, keberadaan sidang etik tadi memutuskan keberadaan etik seorang Polri, tetapi bahwa proses pidana itu adalah sebagai yang menembak, melakukan sebuah pidana. Mungkin kalian bertanya, apakah ini sudah inkrah atau masih berproses? Atau bahasanya akan banding? Ya, di sidang etik itu ya mungkin dijelaskan ya teman-teman Polri, dalam bahasanya Aibda Robik akan banding, tetapi di sisi yang lain beliau tersangka.
dan diberhentikan. Kalau menurut saya, putusan pemberhentian tidak dengan hormat itu adalah putusan yang sebenarnya. Tetapi kemudian kalian mesti berpikir, mungkinkah ini menjadi analisa yang kedua? Ini menjadi skenario. Skenarionya adalah karena pada informasi awal, ini kan menyakitkan informasi awal, bahwa Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, yang sebelumnya jauh atau ketika baru terjadi mengatakan pelajar tersebut meninggal ditembak anggota polisi saat tawuran. Ini kan menyakitkan ya. Hal itu disampaikan di depan Komisi 3 DPR RI bahwa itu dilakukan melerai ketika tawuran. Tetapi dilawan oleh pihak sekolah, guru dan lain-lainnya. Ini anak cerdas, anak pinter, pendiam, tidak mungkin tawuran. Akhirnya muncul sidang etik dan memutuskan. Sehingga yang kedua, ketika ada sebuah permainan, maka jangan terjadi ini. Misalkan ini, seandainya ada permainan, supaya menutupi informasi, pemberian informasi awal, dalam bahasa di Kompas ini adalah Kapolres menyampaikan bahwa ini adalah untuk melerai pertengkaran, bukan seperti pihak sekolah yang sebetulnya di sidang etik akhirnya terdeteksi karena emosi. Bahasanya karena ada dia keluar dari Kapolrestabes Semarang, dipepet oleh sepeda motor GR dan 2 temannya, dan selanjutnya ditembak. Emosi dalam artian berawal dari sebuah ego, ya aku itu loh, nah, aku itu siapa? Kok berani-berani mendekat atau bahkan mepet? Ini yang seandainya terjadi, sebuah skenario hanya menyenangkan sesaat, maka pasti akan dilawan juga sebagaimana informasi awal bahwa Kapolres mengatakan ini adalah untuk melerai tawuran, di depan Komisi 3 melerai tawuran, nggak tahunya dilawan terus. Perlawanan rakyat, masyarakat itu akan selalu hadir kalau memang ada sebuah kebohongan. Jadi pasti akan dilawan sampai pada titik akhir. Itu yang terjadi di analisa yang kedua, seandainya ada yang bermain-main. Kemudian yang ketiga, mungkinkah ini nanti di dalam banding kasasi selanjutnya juga akan tidak diberhentikan atau tidak dihukum? Ya, everything is possible. Tetapi kalau seperti yang terjadi di Verdi Sambo, ada 6 polisi yang mendapat jabatan, bukan pasti ya, dipertanyakan oleh banyak orang terkait dengan hal itu, meskipun semua pihak mengatakan ini adalah wewenangnya Kapolri untuk memberikan evaluasi penilaian untuk kenaikan pangkat. Tetapi kan secara logika awam, sepertinya tidak masuk akal seseorang yang sudah terlibat terhadap proses pidana, kemudian hal itu dinaikkan pangkatnya. Meskipun mungkin dengan perspektif yang lain, ya masa sih tidak ada pemaafan, manusia itu kan tempat salah dan kesalahan dan bla bla bla, sehingga ya masa sih tidak dimaafkan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Untuk itu siapapun, ini sebuah pembelajaran ya, termasuk kepada diri saya juga, bahwa seorang pejabat kalau dia menampilkan egonya, merasa sok,
pasti akan dilawan oleh orang-orang yang di hadapan. Meskipun dia pejabat tinggi, termasuk teman-teman penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, pasti akan dilawan kalau tidak pada tempatnya. Tapi kalau memang sebuah kebenaran dihadirkan, maka cara melawan bagaimanapun maka akan kalah. Sehingga yang terjadi di kasus di Semarang ini, keputusan dari sidang etik sampai memutuskan Aibda Robik pemberhentian tidak dengan hormat, maka menurut saya seandainya ada banding, maka itu harus tetap dikuatkan. Dan dalam perjalanan selanjutnya, ini menjadi evaluasi supaya tidak ada orang yang ego personal, ego sektoral, dan lain-lainnya. Intinya sebetulnya kita itu hidup itu dibuat santai saja, sehingga tidak ada potensi bla 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 bla. Apalagi teman-teman aparat yang membawa pistol dan lain-lainnya, kalau itu tidak bisa bersikap dewasa membahayakan terhadap dirinya. Semoga tidak seperti terjadi di Verdi Sambo. Pasti akan ada protes selanjutnya kalau itu terjadi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.